Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan? Sarapan pagi itu atau malam? Pagi. Itu udah sarapan ya? Kalau buat besok udah sarapan belum? Belum. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, para pemuda-pemudi, remaja putra dan remaja putri Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, di malam hari Minggu, malam Minggu tanggal 22 bulan Februari tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 24 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dan berkumpul di dalam sebuah majelis ilmu yang kita adakan di masjid yang kita cintai ini. Ini bagian dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di saat teman-teman yang seusia sebaya dengan kalian di luar sana, kalau di malam minggu mereka biasanya banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya nongkrong, kemudian ngobrol ngalur ngidul, ya sambil main HP. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang waliyahulillah melakukan hal yang mendatangkan murkanya Allah, yaitu apa? Berpacaran. Orang biasanya pacaran itu seringnya di hari apa? Malam minggu, benar nggak? Kalau yang bilang betul berarti pengalaman dong. Enggak. Pengalaman atau tahu dari teman? Tahu dari teman, alhamdulillah. Tapi kalian masya Allah, ya di malam minggu seperti ini justru kalian menyempatkan waktu dan kesempatan yang sudah Allah berikan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Insya Allah ini adalah sebuah kenikmatan. Jarang loh para pemuda-pemuda yang mau hadir di majelis ilmu, jarang. Ya, kalau disuruh milih para pemuda, para remaja itu lebih memilih untuk nongkrong di kafe, ya nongkrong di mall, ya nongkrong di berbagai tempat daripada hadir di majelis ilmu. Ya, maka kalian masya Allah termasuk remaja pilihan yang nanti kelak di hari kiamat, Ustaz doakan mudah-mudahan kalian mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat pada hari itu tidak ada yang memberikan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara 7 golongan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu matahari hanya ada sejengkal di atas kepala kita. Bayangkan sekarang matahari yang jauhnya ribuan kilometer aja sudah panasnya luar biasa, apalagi matahari yang sejengkal di atas kepala kita. Itu saking panasnya sampai ketika kita mengeluarkan keringat
itu keringat yang kita keluarkan bisa menenggelamkan kita sendiri, saking panasnya. Tapi pada saat itu kata Rasulullah ada golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 7 golongan. Di antaranya dari 7 golongan tadi kata Rasulullah ada siapa? Syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu para pemuda-pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Dia cinta dengan masjid. Dia senang untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid. Bukan hanya sekedar menjadi remaja masjid saja, tetapi memang dia cinta dengan masjid. Masjid itu diibaratkan seperti rumah keduanya setelah rumah tempat dia tinggal. Maka pemuda-pemuda inilah yang nanti kelak di hari kiamat Allah akan memberikan kepada mereka naungan. Kenapa Rasulullah mengatakan para pemuda? Kenapa bukan para aki-aki, ya kan? Orang-orang yang sudah sepuh. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan wa syaikhun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, dan orang-orang tua yang hatinya terikat dengan masjid? Kenapa justru disebut oleh Rasulullah pemuda? Ada yang tahu? Kenapa yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis tadi pemuda? Kenapa bukan orang tua? Hah? Kenapa coba? Karena memang untuk menarik para pemuda-pemuda ke masjid itu agak mudah atau agak sulit? Agak sulit. Buktinya kalian nyari teman-teman kalian untuk bisa hadir di majelis ilmu seperti saat ini sulit kan? Sulit. Beda dengan bapak-bapak, beda dengan aki-aki. Jadi wajar kalau selama ini jamaah sholat 5 waktu kebanyakan yang suka menghadiri jamaah siapa? Para aki-aki, orang-orang yang sudah sepuh, ya kan? Ada Pak Haidir, ada Pak Kosasi, terus siapa lagi? Ada Mbak Warko. Jarang para pemuda-pemuda yang mau sholat 5 waktu di masjid, apalagi hadir di majelis ilmu seperti ini. Makanya Masya Allah kalian adalah para pemuda-pemuda pilihan yang dipilih langsung oleh Allah. Allah yang menggerakkan hati kalian, Allah yang menggerakkan hatinya Mamas untuk bisa hadir di majelis ilmu seperti saat ini. Masya Allah, Mamas kecil-kecil ini cabai rawit luar biasa, ya. Sekali lagi, ya, banyaklah kita mengucapkan kata-kata alhamdulillah, karena Allah masih menjaga kita, Allah masih melindungi kalian, sehingga kalian masih lekat hati kalian, masih terikat hati kalian dengan masjid. Dipertahankan nikmat ini. Ya, jangan sampai kalian dekat dengan masjid hanya di saat ini saja. Kalau perlu teman-teman kalian yang di luar sana yang masih belum terikat hatinya dengan masjid, kalian aja. Ada nggak teman-teman yang di luar sana yang belum terikat dengan masjid? Ada kan? Banyak. Ya aja. Ya, insya Allah di Masjid Al-Firajah ini banyak kegiatan-kegiatan yang menggerakkan remaja kita untuk lebih aktif lagi di masjid kita. Ada kajian remaja, ada mabit remaja, nanti insya Allah ada itikaf khusus remaja. Jadi insya Allah banyak kegiatan-kegiatan nanti yang akan kita lakukan, wabil khusus di bulan Ramadan besok, agar bagaimana para pemuda-pemuda seperti kalian ini lebih aktif, lebih berproduktif, lebih banyak aktivitas di dalam masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari itu adik-adik sekalian, para pemuda-pemuda yang dirahmati oleh Allah, ya, mari kita istiqomah ya di dalam menggerakkan hati kita, menuntun hati kita untuk tetap terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terikat dengan masjid Allah. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga serta umat beliau yang tetap istiqomah di atas jalan kebenaran hingga yaumul kiamat. Baik, jamaah sekalian, para pemuda-pemuda, para pemuda-pemudi remaja, putra dan putri yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kajian kita pada malam hari ini kita akan mengambil tema meneladani Rasulullah SAW di dalam beribadah di bulan
suci Ramadan. Tidak terasa sebentar lagi insya Allah kita akan menjumpai bulan Ramadan. Ya. Bahagia nggak kalian bertemu dengan bulan Ramadan? Gembira nggak? Gembira. Siapa yang nggak gembira bertemu dengan bulan Ramadan, angkat tangan. Pasti kita semua gembira. Gak ada di antara kita yang tidak gembira ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Kita pasti gembira. Ya, karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah bagian dari karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita secara khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bulan Ramadan datang menjumpai kita, apa yang harus kita lakukan? Tampakkanlah, perlihatkanlah kegembiraan kita dan kebahagiaan kita di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, persiapkan diri kita semaksimal mungkin untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita? Di antaranya dengan menuntut ilmu. Ya, karena ilmu itu adalah bekal yang paling utama. Kalian jumpa dengan bulan Ramadan, ketemu dengan bulan Ramadan, kalau nggak punya ilmu, yang ada pelongo-pelongo doang, nggak tahu mau ngapain. Ini bulan Ramadan, bulan yang mulia datang menemui kalian, tapi kalian kalau nggak punya ilmu, nggak tahu, nggak mengerti apa yang akan kalian lakukan. Tapi dengan adanya ilmu, insya Allah kalian bisa ya memanage kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kalian ketika bertemu dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu jamaah sekalian, para pemuda, pemudi remaja, putra dan putri Majelis Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, tentu ada hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk meneladani bagaimana Rasulullah SAW beribadah di bulan suci Ramadan. Sosok yang patut kita jadikan teladan di dalam beribadah kepada Allah, siapakah dia? Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita meneladani Rasulullah SAW, alangkah baiknya kita tahu dulu apa keutamaan bulan suci Ramadan. Ada yang tahu apa saja keutamaan bulan Ramadan? Coba angkat tangan yang tahu. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kapan Allah lebih tepatnya menurunkan Al-Quran ketika bulan Ramadan? Di malam Lailatul Qadar. Di dalam surah Al-Quran Allah sebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang lainnya, bulan Ramadan, silakan Pak Amal. Bulan Ramadan adalah bulan di mana futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga Allah buka semua. Ada berapa pintu surga? 7. Ada berapa? 7 atau 8? 7 atau 8? Beneran 7? Semua pintu surga itu nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk satu pintu khusus yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang dinamakan pintu apa? Ada yang tahu enggak? Pintu khusus yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk masuk ke dalam surga Allah, namanya pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu nanti akan dimasuki secara khusus oleh siapapun yang beribadah
Mas mau nggak masuk pintu lewat pintu Arroyan nanti? Mau kan? Kemudian yang selanjutnya wahun nikotil abwabun nar. Sebaliknya jika pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka pun punya pintu juga. Ketika di bulan lainnya pintu neraka dibuka oleh Allah, tapi sebaliknya ketika di bulan Ramadan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah wasuffidatis syayatin. Setan-setan pun dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Para ulama mengatakan ya dibelenggu beneran, diikat. Pernah lihat orang diikat? Pernah kan? Dibelenggu, diikat, nggak bisa gerak. Setan nanti ketika datang bulan suci Ramadan mereka dibelenggu, diikat. Siapa yang mengikat mereka? Malaikat. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, Ustaz, kan setan dibelenggu, setan diikat, tapi kok masih banyak yang suka bermaksiat di bulan Ramadan? Banyak nggak yang suka berbuat dosa di bulan Ramadan? Banyak nggak Bang Anas? Banyak lagi main HP dia. Main apa? Oh, lagi foto. Masya Allah, foto Bang Anas luar biasa ya. Ya, tadi foto ya. Setan dibelenggu, setan diikat, setan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang bermaksiat di bulan. Kenapa coba? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena yang diikat oleh Allah itu setan dari bangsa jin. Sedangkan mohon maaf, setan dari bangsa manusia yang tidak diikat oleh Allah, mereka lah yang menggoda manusia yang lain untuk melakukan perbuatan dosa ketika bulan Ramadan. Ya, karena setan itu, maaf adik-adik sekalian, setan itu bukan hanya dari bangsa jin aja, ada juga setan dari bangsa manusia. Buktinya apa? Di dalam surat An-Nas yang kita hafal, Allah mengatakan apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Dari jin dan manusia yang suka menggoda kita supaya kita nggak beribadah kepada Allah, supaya kita nggak taat kepada Allah, supaya kita bermaksiat kepada Allah. Itu ada setan dari bangsa jin, ada juga setan dari bangsa manusia. Tapi yang jadi masalah, kalau setan dari bangsa jin diikat oleh Allah, setan dari bangsa manusia masih bebas berkeliaran dia. Dia gangguin Anas, gak usah puasa Nas, ngapain juga kamu puasa? Dia gangguin Alif ketika Alif mau sholat tarawih di masjid, digangguin. Nih, gak usah tarawih nih, kita main petasan aja nih. Dia gangguin Ardan ketika mau sholat tarawih di masjid, dan gak usah sholat tarawih, yuk kita nongkrong di kafe aja. Itu setan dari bangsa mana? Masalahnya setan dari bangsa manusia gak ada yang ikat. Coba kalau setan dari bangsa manusia diikat sama Mas Eko, saya yakin insya Allah kalian aman udah beribadahnya, ya kan? Berarti gak pakai ikat setan manusia. Jadi wasiyyikan disyayatin. Kemudian selanjutnya keutamaan bulan Ramadan nanti bisa dibaca hadisnya di situ. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari api neraka. Ya, jadi di bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Semakin kita sering bertemu dengan bulan Ramadan, maka semakin jauh pula kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bang Amal. Baik, bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW di dalam beribadah di bulan Ramadan agar ibadah yang kita lakukan bisa maksimal. Yang pertama, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika menjalankan ibadah puasa. Di antara peranan Rasulullah selama Ramadan adalah melaksanakan puasa. Karena bulan Ramadan itu bulan identik dengan bulan puasa. Tapi perlu kita ingat, Rasulullah mengatakan ketika sudah tiba Ramadan, ada dua golongan
golongan yang melakukan ibadah puasa. Nanti kita introspeksi diri kita masuk golongan yang mana? Golongan yang pertama kata Rasulullah adalah golongan yang disebutkan di hadis ini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman yang ada di dalam dirinya dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini golongan yang pertama. Jadi puasanya itu benar-benar berkualitas. Puasanya itu benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berpuasa seperti ini, golongan yang pertama, dia akan mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaannya, insya Allah dosa-dosa yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Rasulullah ada golongan yang kedua, dia puasa. Ketika sahur dia sahur, ketika di pagi hari siang hari dia nggak makan, dia nggak minum. Ketika sudah tiba waktu berbuka dia ikut berbuka puasa. Tapi kata Rasulullah, laisa lahu illal ju' wal 'atash. Dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya dapat lapar dan dahaga saja. Puasa yang dia lakukan nggak dapat apa-apa kata Rasulullah. Udah nggak dapat pahala, keutamaan yang lain, dosanya juga nggak diampuni oleh Allah, kemudian juga nggak diselamatkan oleh Allah dari api neraka, tidak dimasukkan juga ke dalam surga. Terus puasa yang dia lakukan dia hanya mendapatkan tadi kata Rasulullah illal ju' wal 'atash, hanya dapatnya lapar sama dahaga doang. Siapa mereka? Orang yang berpuasa yang dikatakan oleh Rasulullah golongan yang kedua ini, mereka adalah orang yang berpuasa menahan dirinya dari lapar dan dahaga, dari makan dan minum, tetapi tidak bisa menahan mulutnya, tidak bisa menahan sikapnya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia puasa, nggak makan, nggak minum, tapi mulutnya masih suka hina orang, masih suka jelekin orang, masih suka nyakitin orang, masih suka gibahin orang. Dia puasa menahan lapar, menahan haus, menahan dari makan dan minum, tapi sikapnya tidak dia perhatikan. Ngambil barang orang tanpa izin, ya kan, nyakiti orang lain dengan tangan dan kakinya dan sebagainya. Maka orang-orang yang seperti itulah kata Rasulullah SAW, ketika dia berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Sekarang kembali kepada kita masing-masing. Kita mau masuk golongan yang pertama atau golongan yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Kita ingin puasa kita dikasih oleh Allah keutamaan, dikasih pahala, bisa memasukkan kita ke surga, bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ingin enggak? Kalau ini syaratnya imanan wa ihtisaban. Puasanya dengan penuh keimanan, kemudian yang kedua mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa yang kalian lakukan di bulan Ramadan nanti, yang Ustaz ingatkan, jangan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tapi puasa yang kalian lakukan di bulan Ramadan nanti bisa juga menahan diri kalian dari melakukan perbuatan dan perkataan-perkataan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai Rasulullah menyebutkan orang yang berpuasa itu ketika diajak kelahi, diajak teman-temannya berantem, dia tidak terpancing. Justru dia mengatakan inni shaim, maaf saya lagi berpuasa. Orang yang berpuasa bahkan ketika dia dihina, ketika dia direcehkan, ketika dia dibully sama temannya, dia nggak terpancing. Contohnya misalnya virus lagi puasa dihina sama temannya, virus dulu, virus ini nggak terpancing. Ini shaim.
bisa menahan dirinya dari mengeluarkan perkataan yang dilarang oleh Allah dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena puasa itu menahan kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Puasa itu bisa melatih kesabaran. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan nilai pahala puasa kita dengan hal-hal yang sia-sia. Lanjut teman-teman. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, terutama ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan apa? Yaitu tilawatul Quran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah ketika sudah tiba bulan Ramadan, setiap malam beliau bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka kita sebagai bentuk meneladani Rasulullah jangan pernah jauh dari Al-Quran. Ketika sudah tiba bulan Ramadan, bawa Al-Quran itu seperti mana kita membawa gadget kita, kecuali kalau di kamar mandi baru kita taruh di luar. Bawa di kelas, di rumah, baca, buka, baca Al-Quran. Sebanyak mungkin kita menghatamkan Al-Quran. Coba kalian Ramadan kemarin yang bisa hatam satu kali siapa? Angkat tangan. Yang bisa hatam satu kali Ramadan kemarin. Yang bisa menghatamkan Al-Quran satu kali, Mbak. Oh, Masya Allah. Menghargai. Masya Allah. Si, lagi siapa lagi yang laki? Gak ada. Yang bisa mengatakan dua kali. Sekali aja cuma 2 orang, apalagi 2 kali mas. Kalau perlu di Ramadan besok ada targetnya. Selama Ramadan paling tidak minimal sekali hatam. Jangan sampai hatam sama sekali. Ya Bang Anas ya, Bang Ali. Paling tidak minimal sekali hatam. Satu Ramadan sekali hatam. Bagaimana cara membaginya? Kita tahu Al-Quran itu 1 juz terdiri berapa? 10 lembar. 10 lembar. Setiap kali habis sholat dalam sehari ada berapa waktu? 5 kali 5 waktu. Setiap habis sholat paling tidak minimal 2 lembar. Ya, karena 1 juz itu ada 10 lembar. Paling tidak habis sholat 2 lembar. Nanti insya Allah dalam 1 hari kalian bisa menghatamkan 1 juz. Selama 30 hari 30 juz sekali hataman. Paling tidak minimal 1 kali. Jangan sampai pemuda-pemuda, remaja-remaja yang masih gagah-gagah seperti ini gak pernah menghatamkan Al-Quran. Ya. Siap insya Allah? Minimal 1 kali hatam? Insya Allah siap? Yang putri siap? Insya Allah ya, minimal 1 kali hatam. Perbanyak membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, teman-teman, kita percepat saja. Yang ketiga, di antara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika di bulan Ramadan adalah beliau termasuk orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah, berinfak, berbagi harta dengan orang lain. Kalian nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan menghadiri contohnya Rasulullah. Rasulullah ketika bulan Ramadan beliau termasuk orang yang paling ajwadun nas dan paling dermawan. Bahkan kedermawanannya Rasulullah gak ada yang bisa mengalahkan. Berapa harta kalian yang kalian punya? Infak. Berapa tabungan yang kalian miliki? Infak. Banyak gak tabungannya di rumah? Banyak gak tabungannya di rekening? Banyak kan? Jangan lupa maaf ya, saya bobol dulu celengannya. Bilang sama mamanya, buat apa? Infak buat ke masjid Al-Ikhlas. Jadi orang yang dermawan. Karena setiap kebaikan-kebaikan sedekah yang kita lakukan akan diganjar oleh Allah pahala minimal 10 ila 7 mi'ati
divin sampai 700 kali lipat. Coba kalau seandainya pahala itu Allah tampakkan, kita kasih 1000 diganti 700.000, mau nggak? Mau nggak? Mbaknya kasih 1000, saya ganti 700.000, mau nggak? Mau nggak? Ini yang menjadikan Allah. Allah mengatakan kalian infak 1000, Allah ganti 700.000, mau nggak? Harus yakin. Maka dari itu harus berlomba-lomba di dalam berinfak. Kalau perlu remaja punya celengan khusus, celengan remaja Masjid Al-Ikhlas, diserahkan ke bendahara masjid, ini infak hasil dari para remaja-remaja Masjid Al-Ikhlas. Siap nggak? Ya, Mas Ardan bikin celengan khusus tuh teman-temannya, ayo infak bulanan 1000 kayak 2000, 3000, 5000, 10.000, nggak masalah. Melatih kalian untuk berinfak daripada uang yang dikasih oleh orang tua dibuat membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Buat beli petasan, dan selesai habis uang terbakar, nggak bermanfaat. Saya perhatikan banyak masih remaja-remaja di Villa yang suka main petasan. Mudah-mudahan bukan kalian ya. Nah, ada yang masih suka main petasan ini? Nggak ada kan? Yang putri masih suka main petasan kan? Nggak. Bila ini putri masih suka main petasan ya. Jadilah orang yang paling dermawan. Di antara infak yang terbaik itu adalah memberi makan orang ketika berpuasa di saat waktu berbuka. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan man aftara shaiman falahu ajrun mithlu fa'ili. Siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa di waktu berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa. Tapi ingat, memberikan makannya di waktu berbuka. Jangan di siang hari ya Pak ya, kasih temannya makan nih, saya kasih dia kamu makan, jangan. Nanti malah justru temannya batal puasanya. Tapi di waktu berbuka. Lanjut mengapa? Yang keempat, melaksanakan sholat malam, yaitu sholat apa? Kalau di bulan Ramadan namanya sholat apa? Tarawih. Sholat tarawih jangan sampai ketinggalan. Setiap malam di bulan Ramadan jangan pernah absen dari sholat tarawih di masjid. Datang. Tapi ketika sudah sholat tarawih jangan malah justru duduk di pojok-pojok ngobrol semua, nggak ikut sholat. Kalau sudah sama imam sholatlah sampai selesai. Dari mulai takbiratul ihram sampai imam salam, sampai imam bangkit dari tempat duduknya pulang ke rumah, baru kalian pulang. Kalau perlu nanti di malam hari bangun lagi di jam 3 pagi, lanjut dengan sholat tahajud. Dan lanjut dengan sholat qiyamul lail. Sholat tarawih dijaga. Jangan sampai semangat ke masjid, tapi sampai masjid malah duduk di pojok ngobrol, main sama teman, main set bola di lapangan, bukan malah ikut sholat tarawih di masjid. Kalau perlu saya absen terus di malam remaja-remaja putraan ini. Alif, ini hadir nggak hari ini tarawihnya? Hadir, saya absen. Arda hadir, saya absen. Feros nggak kelihatan di kemana tarawihnya? Perlu di absen seperti itu. Biar apa? Biar seger, biar rajin. Jangan pernah meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya, sholat tarawih. Karena pahalanya sangat besar. Lanjut pertama. Kelima, iktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Siapa di sini yang sudah daftar iktikaf? Belum ya? Nanti kalau dibuka pendaftaran nama Bang Fadli, segera langsung daftar. Tapi saya masih sekolah Ustaz, nggak apa-apa. Paling tidak minimal malam harinya di masjid. Walaupun pagi harinya kalian masih sekolah, belum libur, silakan kalian ke sekolah. Tapi malam harinya di masjid. Ya, nanti saya lihat remaja-remaja di sini yang putra terutama jangan meninggalkan iktikaf, paling tidak malam hari ada di masjid. Tapi ingat, ketika sudah iktikaf di masjid bukan berarti akhirnya buat untuk ngobrol.
untuk main HP, yang main game terus ya. Sayang pahala itikafnya nggak dapat. Ya, kalau sudah di masjid diniatkan untuk itikaf ya fokus beribadah, sholat, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, baca buku-buku berfaedah dan sebagainya daripada main game. Paham? Ya, kalau remaja putri yang mau ikut itikaf silakan, tapi saya nggak tahu apa disediakan tempatnya atau tidak. Baik, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, umroh di bulan Ramadan senilai dengan ibadah haji. Ya, kalau diberikan oleh Allah kesempatan, ya rezeki yang berlebih, silakan daftar umroh di bulan Ramadan. Karena ibadah umroh di bulan Ramadan pahalanya itu senilai dengan pahala kita di dalam melaksanakan ibadah haji. Ada yang pernah umroh di sini? Angkat tangan yang pernah umroh. Belum aja putri ya? Belum ada? Ada gak pernah? Wih keren. Berapa kali? 10 kali? Hah? 10 kali. Iya 10 kali umrohnya. Wih 10 kali. 10 kali cuma 2 kali. Oh 2 kali. Keren 10 kali. Ya. Baik lanjut Pak Amar. Yang ketujuh, memperbanyak doa dan zikir. Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan diijabahnya doa-doa kita, waktu mustajabnya doa. Di antaranya di saat kita sedang berpuasa, itu doa kita akan diterima oleh Allah. Di saat sahur, di saat berbuka, banyak berdoa. Jangan kita sia-siakan waktu itu dengan hal yang sia-sia. Banyak berdoa, banyak berzikir ya, ketika sahur berdoa. Jangan nonton TV, jangan main gadget, lebih baik gunakan waktu untuk berdoa. Ketika berpuasa banyak berdoa kepada Allah. Ketika tiba waktu berbuka banyak juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah apapun yang kalian inginkan. Kalian ingin sukses, kalian ingin berhasil, kalian ingin menjadi orang-orang yang luar biasa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting jangan pernah lupakan untuk mendoakan kedua orang tua kalian. Lanjut, teman-teman. Kemudian yang kedelapan, sahur di akhir waktu dan menyegerakan berbuka puasa. Kalian kalau sahur biasanya jam berapa? Paling baik itu sahur justru di akhir waktu. Sekarang subuhnya jam berapa? Jam 4:30. Paling bagus sahur itu di jam 4, setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Itu paling baik. Jangan malah sahurnya di awal waktu jam 2 udah sahur, setelah itu tidur, setelah tidur subuhnya nggak bangun, subuhnya lewat. Maka paling baik itu sahurnya diakhirkan. Kalian bangunnya jam 3:30, jam 4 sudah sahur, selesai sahur berkumandang azan subuh langsung ke masjid untuk sholat subuh. Kebanyakan para pemuda-pemuda itu semangat sahurnya jam 1 ya kan. Tapi setelah sahur tidur. Setelah tidur azan berkumandang gak bangun, subuhnya bangun lagi jam 6 baru sholat subuh. Jangan seperti itu ya, nggak boleh, oke? Jangan deh, jangan ya. Lanjut, menyegerakan waktu berbuka. Dan ingat, berbuka itu paling afdol, paling utama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan 3 buah kurma dan segelas air. Jangan terlalu berlebihan di waktu berbuka kalian. Kalau waktu berbuka semuanya dibeli, semuanya didapat, semuanya dimakan, kekenyangan akhirnya ketika sholat maghrib juga nggak bisa sholat maghrib. Ayo dong sholat maghrib, aduh lagi mager dinginnya banget, malas banget gerak karena udah keker. Rasulullah sudah mencontohkan cukup 3 buah kurma, segelas air, setelah itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib masih lapar, ingin makan lagi, ya silakan. Main pada risol, kayak mie atau apa, gorengan, es buah, silakan lanjut, nggak apa-apa boleh. Yang penting di saat kita berbuka, contohi apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan 3 buah kurma dan segelas air. Siapa yang nggak suka buah kurma di sini?
Suka semua kan? Yang putri ada yang nggak suka buah kurma? Suka semua kan? Alhamdulillah. Ya, biasakan makan buah kurma. Yang paling bagus itu rutop, buah kurma yang basah. Kalau nggak ada, buah taman kurma yang kering. Lanjut pelan-pelan. 9. Lanjut 10. 9. Baik. Nah, ini yang paling penting. Di saat berpuasa sedikit tidur dan banyak beristighfar. Kebanyakan di antara kita kalau lagi puasa bawaannya apa? Ngantuk, males, pinginnya tidur. Habis sahur, sholat subuh tidur sampai tidur. Dibangunin orang tuanya, sholat juga malas-malasan, habis sholat tidur lagi. Sampai asar dibangunin juga sholatnya malas-malasan, habis asar tidur lagi. Jadi waktu puasanya dihabiskan untuk tidur. Apalagi nanti di awal-awal puasa kan sekolah libur, kesempatan banyak tidur. Jangan ya. Saya justru bulan puasa itu harusnya kita lebih berproduktif, lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif daripada banyak tidur. Memang ada yang bilang tidurnya orang puasa itu dinilai pahala, Ustaz. Iya, kalau tidurnya itu tidak berlebihan, tidurnya secukupnya. Ya, kalau di saat siang hari ya kita mau lakukan yang namanya qailulah, sunnah dari Rasulullah, qailulah, tidur sebentar di siang hari, silakan. Tapi jangan berlebihan. Tidur terus sepanjang waktu. Alasannya karena puasa. Harusnya berpuasa itu digunakan untuk lebih tadi produktif, lebih aktif, melakukan berbagai macam kegiatan. Kemudian tadi banyak beristighfar. Rasulullah dalam sehari berapa kali boleh beristighfar? 70 sampai 100 kali. Bayangkan. Kita dalam sehari berapa kali beristighfar? Berapa kali Bang Anas? 33. Nggak mungkin lah istighfar cuma 3 kali atau 33. 3 kali 5 berapa? 15, paling tidak minimal 15 kali. Benar tak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali setelah sholat. Dalam sehari sholat ada 5 waktu, tinggal dikali ke 5 berarti 15. Kalau bisa seperti Rasulullah 70 atau sampai 100 kali. Berat nggak mengucapkan istighfar? Biasakan selama bulan Ramadan, selama puasa, mulut kita dibasahi dengan bacaan istighfar. Kemudian lanjut terakhir teman-teman yang ke-10. Yang terpenting menjaga lisan. Jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan menjadi ibadah puasa yang sia-sia. Yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, laisa lahu illal ju' wal 'atash. Tidak mendapatkan apa-apa, yang didapat hanya lapar dan dahaga. Di antara jaga lisan kita ketika berpuasa. Dihina orang, dicemooh orang lain, ya dibully sama temannya, udah yang penting apa? Gak usah dibalas. Ya Bang saya, kalau di sekolah Bang Esa dihina sama temannya, gak usah dibalas. Bilang sama temannya, maaf saya sedang berpuasa, jangan kau ganggu puasa saya dengan perbuatan jelekmu. Sampaikan hal itu sama temannya. Yang penting bagaimana kita berusaha untuk sabar, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita selama beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 10 hal yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika sudah tiba bulan suci Ramadan. Apa saja? Beliau melakukan ibadah puasa. Kemudian yang kedua melaksanakan qiyamul lail atau tarawih. Kemudian yang ketiga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat banyak bersedekah. Kemudian yang kelima iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam umrah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh memperbanyak berdoa dan berzikir. Kemudian yang ke-8 sahur di akhir waktu dan menyegerakan
keempat dan yang terakhir menjaga lisan. Mudah-mudahan saya doakan kalian semua bisa mencontohi dan meneladani Rasulullah SAW di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup ada kuis. Baik, ada hadiahnya? Berapa hadiahnya? Ada 5. Hadiahnya ada 6, berarti 3 ikhwan, 3 akhwat ya. 3 yang putra, 3 putri. Baik. Pertanyaan pertama untuk yang putra. Ya. Baik. Tadi sudah saya paparkan bahwasanya nanti Bang Amar yang tunjuk ya. Jurinya Bang Amar. Rasulullah SAW membagi orang yang berpuasa dibagi menjadi 2 golongan. Sebutkan 2 golongan itu. Siapa Bang Amar? Adzan dulu ya. Silakan adzan. Yang pertama puasa karena Allah. Ya, yang kedua Hanya puasa tapi melakukan hal-hal yang buruk seperti mencaci maki orang lain, terus tidak menjaga lisan, zolim dan lain-lain. Nah, maka dia mendapatkan apa? Tidak mendapatkan Golongan yang apa. pertama dapat apa? Golongan yang kedua mendapatkan apa? Yang pertama itu mendapatkan surganya Allah. Nah, yang kedua Yang kedua itu dia mendapatkan apa? dan yang kedua itu mendapatkan dosa. Mendapatkan hanya mendapatkan lapar dan Dahaga. Oke. Silakan Bang Amar. Tepuk tangan buat Bang Anda. Allah Anda ya. Allah. Baik, sekarang untuk yang akhwat. Sebutkan 3 saja keutamaan bulan Ramadan. Ada yang menjawab 3 saja keutamaan bulan Ramadan yang sudah kita paparkan. Yuk, 3. Ayo, yang mau jawab gampang. 3 keutamaan bulan Ramadan. Silakan Pak. Hah? Iya. Ya, lanjut. Bulan diturunkannya Al-Quran, terus bulan dibukanya itu surga, masya Allah, Allah. Luar biasa. Namanya Mbak siapa? Mbak Tika. Mbak Tika. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk Ikhwan. Ikhwan. Baik, Ikhwan. Ya. Bersama siapakah Rasulullah SAW membaca Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan? Siapa? Alif. Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah. Baik, untuk Ahmad, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Dan sedekah apa yang terbaik yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan? Siapa? Yang depan. Yang depan. Itu yang orang yang ngasih makanan untuk orang yang berpuasa. Baik, makanan untuk orang yang berpuasa di saat waktu berbuka. Jangan siang-siang. Baik, yang terakhir. Terakhir Ikhwan. Wah, masya Allah. Sebutkan 3 waktu diijabahnya doa ketika bulan Ramadan. 3 waktu diijabahnya doa. Tadi sudah saya sebutkan. 3 waktu. Apa saja di saat kapan, di saat kapan, di saat kapan. Ayo, selain Bang Abdan dan Bang Ali. Arab. Selain Bang Abdan dan Bang Ali. 3 waktu diijabahnya doa ketika di bulan Ramadan.
Enggak, kalau salah nggak dihukum panas ya. Yang pertama di saat Liga waktu di jamannya kan sudah saya bilang. Lupa. Di saat kita sedang apa? Siapa yang mau jawab? Nah, saat sedang sahur kedua. Waktu berbuka ketiga. Enggak, di saat sedang bukan saat tarawih, di saat sedang apa? Hah? Bukan. Lu lagi ngapain lu? Ah, di saat sedang berpuasa. Masya Allah. Jangan lupa Pak Manas, ada 3 waktu di ijabahnya doa. Yang pertama di saat kita sedang sahur, kemudian di saat kita sedang berpuasa, kemudian yang ketiga di saat sedang berbuka. Kemudian awal terakhir. Terakhir, yuk rebutan Satu amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, wabil khusus ketika di bulan Ramadan beliau memperbanyak istighfar. Berapa kali tak Rasulullah beristighfar dalam satu hari? itu. Kacamata, udah. Ayo, berapa kali? Benar, 70 sampai 100 kali. Masya Allah. Siapa namanya Pak? Maura. Baik, alhamdulillah hadiahnya sudah habis. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya para pemuda, putra dan putri remaja Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak doakan kehadiran kalian di majelis ilmu pada malam hari ini dibalas oleh Allah dengan pahala dan kebaikan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi